Udah 16, yang nunggu 16 orang. Ih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Selamat sore berarti ya. Masya Allah. Sudah berapa nih yang masuk? Oke, kita tunggu 10 menit lah ya. 10 menit lagi ya baru kita mulai. Semoga teman-teman di sini puasanya lancar, amin. 10 menit lagi kita mulai ya, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Jadi pembahasan kita kali ini akan fokus, sedikit fokus ya ke TikTok Shop dan materi ini, sekalian materi yang, gua janjikan di terakhir materi coming soon yang ada di member area itu kan ada, mengenai Spark Ads dan optimasi TikTok Shop, kayak gitu. Jadi di sini, gua akan tutorial mengenai pertama optimasi TikTok Shop dulu, terus terus bagaimana cara penggunaan dari paket itu tersebut. Nah, gitu dan, ini TikTok Shop ini sebenarnya, dahsyat ya, gitu. Cuman ada disclaimer-nya. Nah, disclaimer-nya seperti apa, nanti, gua akan sampaikan, kayak gitu. Jadi, oke, jadi kita pertama penjelasan mengenai TikTok Shop dulu, lalu, nanti ada sesi tanya jawab juga di akhir, gitu. Istilahnya ini bisa jadi buat sekalian ngabuburit lah, gitu bagi yang, melaksanakan ibadah puasa. Gitu, terima kasih teman-teman. Kita tunggu sampai, sisa 7 menit lagi. Menit 10 kita langsung live.
Oke, yang baru mulai kita 5 menit sebentar lagi akan dimulai, kita tunggu yang lain masuk dulu. Sambil menunggu azan asyar ya. Gitu. Mungkin teman-teman di sini, kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh ditanyakan sambil nunggu teman-teman yang lain. Lumayan banyak juga yang nanya. Dari Mas Enggum Gumilar. Halo Kak, mau tanya baru bikin TikTok Shop, sudah ditautkan ke akun TikTok-nya juga. Mau tanya gimana cara munculin keranjang kuning di post akun TikTok? Itu biasanya, ketika ini ya, ketika upload di feed ya, feed TikTok profile-nya. Gitu, mungkin ada yang bisa bantu, karena gue jujur kalau, di TikTok profile gue kurang terlalu explore, biasanya explore-nya itu di TikTok Shop-nya diiklankan dan TikTok Ads. Gitu, Salatiga sudah azan Bang, jancik ya, Salatiga sudah azan. Iya Kak, mana? Oh azan asar ya maksudnya? Belum, di Bogor belum azan. Kirain azan maghrib, Salatiga udah azan. Cara bisa iklan Shopurcase bagaimana ya Om? Nanti tak tunjukkan gimana iklan Shopurcase, gimana bisa muncul. Cara purchase shop-nya gimana? Oke, salam sore Bang Riko, salam semuanya, thank you. 3 menit lagi kita akan mulai ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya, untuk webinar kali ini agak sedikit beda dengan yang sebelumnya. Biasanya kan kita hanya, hanya Q&A saja. Gede banget geluduknya. Jadi yang sekarang, kita akan, coba fokus ada materi ya. Untuk materi yang pertama itu, kita ada materi mengenai TikTok Shop ya. Materi mengenai TikTok Shop. Jadi bagaimana, sesuai yang video yang coming soon, jadi ada beberapa materi. Yang pertama itu optimasi TikTok Shop. Lalu yang kedua itu ada materi mengenai Spark Ads, bagaimana cara menggunakan Spark Ads, bagaimana cara, mengimplementasikan Spark Ads terhadap, TikTok Shop kayak gitu. Gitu, bismillah kita mulai aja. Sebelum kita mulai, gue coba mau baca pertanyaan ya. Oke, yang satu lagi pertanyaan biar nanti terakhir-terakhir nggak terlalu banyak. Oke, dari Mas Rudiansah Putra, mau nanya, saya 2 hari ini jalanin iklan dari jam 1 malam terus sampai jam 8 pagi, saya CPA masih oke. Semakin siang kenapa CPA makin mahal ya Om? Kalau seperti ini iklan apa yang harus dibenerin Om? Di kita sebenarnya juga masih, juga sama ya. Memang, behavior orang TikTok itu banyak yang, online di pagi hari. Jadi itu yang membuat CPA itu, CPA itu lebih murah ya. Untuk solusinya gimana? Solusinya itu, ini yang baru beberapa hari ini gue lakuin ya. Jadi gue itu nyalain iklan cuman di jam-jam tertentu. Misalkan yang Mas Rudiansyah ini jam 8 pagi. Nah nanti
10 ya kalau udah mulai naik itu, gue matikan iklannya. Cuman ini disclaimer-nya, kita kita tidak akan bisa memaksimalkan ad group tersebut, jatuhnya kita malah play on, jadi machine learning-nya itu selalu mulai dari awal, kayak gitu, itu kelemahannya, gitu. Terus kalau misalkan bagi gua, kalau misalkan CPA-nya itu masih misalkan biasanya sih memang ya, misalkan iklan CPA-nya itu di pagi hari itu 20.000. Nah, ketika masuk ke malam hari itu bisa naik 2 kali lipat. Nah, itu kalau misalkan harga CPI-nya 40.000 itu semakin, masih ada batas wajar, itu gua tunggu sampai machine learning-nya dulu, gitu. Machine learning itu sampai kapan? Sampai 50 konversi, kayak gitu teman-teman. Nah kita, coba tampilin langsung ke share screen ya teman-teman. Kita coba tampilin share screen. Oke, ini teman-teman, ini tampilan layarnya udah dapet ya teman-teman. Jadi, ini kita baru aja, dari satu toko ya, satu toko klien kita, brand-nya kita nggak akan sebut ya, nggak akan sebut, brand apa, cuman, ini adalah hal yang menarik di TikTok Shop ya. Jadi yang belum tahu TikTok Shop itu pada dasarnya TikTok Shop itu adalah toko online yang ada di TikTok gitu. Terus bagaimana kalau orang nanya bagaimana cara TikTok Shop kita itu ada yang beli atau, ibaratnya ada yang, mengunjungi gitu. Ada berbagai cara. Salah satu caranya itu, satu organik ya. Organik ada cara kita nge-post video dengan rutin daily 1 atau 2 sesuai, cara-cara organik, terus, kita bisa menautkan link-nya di video tersebut, link toko kita, link TikTok Shop kita di link tautkan video tersebut, lalu, eee, kita berharap untuk video kita itu FYP ya teman-teman, gitu. Lalu kita berharap video kita FYP. Nah, cuman itu kan cara organik itu, ibaratnya nggak semuanya itu bisa ya. Maksudnya nggak semua eee, wah brand-nya keintip tuh nggak apa-apalah, masih banyak soalnya. Ya itu, tadi sampai mana nih? Sampai nggak semuanya kalau secara organik posting posting di TikTok profile itu nggak semuanya orang bisa masuk FYP, walaupun bisa, seberapa besar view yang akan didapatkan ketika kita mendapatkan, atau nge-post video tersebut di akun TikTok profil kita. Nah, bagaimana caranya biar, sebelum kita mendapatkan pembelian itu kan tentunya kita harus mendatangkan pengunjung dulu, gitu. Nah, terus bagaimana kita datangkan pengunjung selain dengan organik, tentu dengan diiklankan TikTok Shop kita. Misalkan mungkin teman-teman di sini tuh kalau yang apa, kalau yang udah paham ya, sorry bukan udah paham, sudah menonton video kita sampai habis gitu yang member area. Kita itu selalu, kita itu gitu, kita itu ada menunjukkan beberapa tutorial ya mengenai Shop Purchase gitu, mengenai Shop Purchase. Itu gue itu baca-bacain ya di kolom comment section itu banyak banget yang, "Bang Bang, Om atau Kak, di tempat saya nggak ada Shop Purchase kayak gitu. Nah, kalau memang dari AM TikTok pun ini udah sering banget gue bahas di grup, di AM TikTok pun itu, untuk menu Shop Purchase ini ada requirement khusus. Itu biasanya itu $2.200 kayak gitu, $2.200 total ya, total 1.100 untuk video shopping ads-nya atau Shop Purchase-nya. Sorry ngejelasinnya gini.
Jadi, di dalam Shopurcase ini biar apa ya, biar clear. Jadi di dalam Shopurcase ini ada 2 fitur. Yang pertama adalah video shopping. Video shopping itu kita video FYP kita iklankan atau video video yang kita upload kita iklankan dan di pojok kiri bawah itu nanti, CTA-nya itu ada direct to TikTok Shop. Atau fitur yang satunya lagi itu ada yang namanya fitur live shopping. Live shopping itu misalkan teman-teman di sini ada melakukan live streaming ya di TikTok Shop-nya. Nah, di TikTok Shop-nya tersebut nanti ketika live itu bisa kita iklankan gitu. Misalkan live di jam 9 pagi. Nah, di jam 9 paginya itu, kita bisa iklankan ketika live. Nah, running iklannya itu ketika live, sebelum sebelum live-nya dimulai, iklan kita tidak akan jalan gitu. Jadi dia itu diiklankan secara real time. Nah, untuk pengajuannya, untuk kedua fitur ini diaktifkan itu ada 2 requirement. Nah, untuk ini bisa diajukan secara bersamaan gitu. Kita bilang, ke AM-nya, sorry bukan ke AM, kita submit tiket ke sini, ke customer support. Itu kita bilang untuk bisa nggak kita mengajukan untuk dibukakan fitur Shopurcase atau video shopping atau berbarengan dengan live shopping ads kayak gitu. Gitu teman-teman, jadi ada 2 fitur. Nah, gimana cara pengajuannya? Cara pengajuannya itu ada 2. Cara pengajuannya itu ada dua cara. Yang pertama, kalau misalkan kita sudah dihubungi oleh AM atau account manager kita, account manager TikTok, yang biasanya itu bisa mereka itu hubungi melalui melalui apa sih, WhatsApp yang kita taruh di account info di bio ya, ketika pembuatan akun. Makanya pertama, sesuai yang video gue jelaskan itu, selalu sebisa mungkin, apa istilahnya, taruh kontak info itu yang benar. Kadang kan ada, gue pun pertama-tama suka naruh naruh apa, naruh kontak nggak valid gitu, takut diapain gitu istilahnya. Nah, eee sebisa mungkin email atau nomornya itu diisi yang benar. Nanti AM itu kalau misalnya kita udah ngiklan misalkan katakanlah sebulan 30 juta ke atas, itu biasanya AM suka ngontak kita, "Halo, saya dari AM, ada yang bisa dibantu untuk optimasi iklan TikTok-nya?" Segala macam. Nah, di situlah saatnya kita merasa dijagain gitu. Kita, setiap iklan kita yang unapproved bisa langsung dibantu gitu, lebih cepat lah dibanding submit tiket, itu cara pertama, kita bisa langsung menghubungkan AM kita. Nah, cara kedua, ini cara yang sebenarnya, kita ambil ketika dua AM lama banget nih nge-approve akun-akun kita, akhirnya kita, buat submit tiket gitu, kita buat submit tiket. Jadi buat submit tiketnya gitu, kita mengajukan untuk TikTok Shopping ya, gitu. Kita mengajukan TikTok Shopping, nah kita isi aja judulnya apa, pengajuan pengajuan Shopurcase gitu, Purcase. Grupnya nol, isi description-nya sesuai yang apa yang kita mau. "Halo, saya ingin mengajukan bla 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 bla," gitu. "Saya ingin mengajukan, menu Shopurcase," dan segala macam. Habis itu di-submit, nanti dalam waktu biasanya itu paling lambat 1 kali 24 jam, itu AM-nya itu akan mengontak kita, gitu. Sorry, tiket kita itu akan dibalas oleh pihak TikTok Support ya. Nah, biasanya habis itu langsung dikasih, requirement kita harus tetap deposit balance sebesar untuk video shopping ads itu $1.100. Nah, untuk live shopping-nya itu $400. Jadi total itu 1.600, kalau dirupiahkan itu bisa sampai sekitar 22 juta. Nah, balance-nya itu bisa, eee, dipa
bisa nggak dihabiskan selama berapapun waktu lamanya. Nah, bisa nggak di-refund gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja di-refund. Cuman kalau di-refund itu resikonya akun kita juga ditutup gitu. Kita tidak bisa beriklan di akun yang tersebut kayak gitu. Nah, oke, kembali lagi ke misalkan teman-teman di sini sudah, punya fitur shop purchase, penggunaannya kayak gimana, sebenarnya, hampir-hampir sama ya teman-teman, dengan apa, dengan TikTok Ads ya, yang direct to website, tidak direct ke TikTok Shop-nya. Fiturnya pun sama, cuman di bagian yang berbeda itu hanya di bagian sininya. Di bagian sininya dan nanti di bagian ads-nya. Di sini ada keterangan detail toko dan keterangan detail account profile-nya gitu, teman-teman. Yang lain-lainnya sama, nah dan di bagian apa, optimization-nya itu, nggak harus ibaratnya nggak harus menaruh pixel lagi, gitu. Di bagian optimization-nya itu, di bagian optimization-nya itu ada 3. Kita tidak perlu menaruh pixel lagi dan ada 3, ada klik, initiate checkout, atau complete payment. Gue biasanya langsung complete payment dengan syarat, konten gua itu udah oke lah gitu, udah oke, nggak harus di-testing lagi, kayak gitu. Terus, coba kita next, budgetnya belum dikasih. Nah, di bagian, struktur ad gitu, ini yang sedikit membedakan antara nggak sedikit sih sebenarnya banyak, hampir semuanya itu beda. Jadi, untuk di struktur ad itu, kita bisa menentukan produk kita, apa yang mau dijual dan apakah yang mau dijual itu dalam versi katalog atau satu produk aja yang mau di-up. Misalkan kita mau upload, satu produk aja yang kita mau boost. Nah, ini kita tinggal pilih salah satu katakanlah, satu produk yang mau dipilih gitu, katakanlah ini gitu. Nanti dia akan langsung, ini di detailnya ke halaman detail produknya akan menyebutkan akan ketika orang ngeklik itu akan direct tuh ke landing page-nya. Landing page-nya itu berbentuk langsung direct to TikTok Shop-nya kayak gitu. Nah, untuk post, di bagian post ini ada beberapa akun yang bisa, upload tanpa harus upload dulu ke TikTok profile-nya. Tapi, kebanyakan itu tapi kebanyakan itu, orang-orang para akun itu biasanya harus upload dulu kontennya itu di account profile-nya gitu, di account profile-nya lalu, baru bisa diiklankan gitu. Jadi sebelum kita ngiklan kita harus upload dulu materi iklan kita di account TikTok profile-nya gitu, teman-teman. Misalkan ini TikTok profile-nya kita kita oke, kita play, nanti ketika, eee, coba kita play. Nah, biasanya ini di pojok kiri bawah akan ada box section, itu akan ada box section yang di sini tugasnya itu, ibaratnya ketika orang klik itu mereka akan langsung direct ke TikTok Shop. Nah, di sini, pasti teman-teman ketika awal-awal punya shop purchase ini, disclaimer yang gue mau sampaikan adalah di TikTok Shop itu audiensnya itu, buying power-nya itu harganya yang pasti laku, nggak harus mengiklankan branding ads atau nggak perlu yang namanya brand awareness dulu ketika diiklankan itu, harganya harus 125.000 ke bawah gitu. Kenapa gitu? Karena gue udah coba bolak-balik, gue iklanin produk klien gue, dari harganya 200.000 niche fashion, dari harganya, 280 niche, kosmetik, shampoo dan lain-lain. Itu, harganya itu rendah banget. Kenapa?
Sorry, bukan harganya rendah banget, iya, CPA-nya itu mahal banget, bahkan bisa sampai, 0 CPM-nya, tapi iklannya udah spend di atas 500.000, 1 juta kayak gitu. Kenapa? Karena dan ditambah CTR-nya itu yang bisa sampai nanti teman-teman ketika coba untuk ngiklanin TikTok Shop ya, itu jangan kaget kalau teman-teman nanti tiba-tiba itu teman-teman di sini mendapatkan CTR-nya itu untuk dapat 1% aja susah banget, gitu. Misalkan 0,8, 0,6, 0,7 gitu. Kenapa? Karena pada saat video itu dimulai di 3 detik pertama, atau sorry 5 detik lah, 5 detik pertama ini tuh box section-nya itu langsung keluar. Nah, TikTok itu, CTR-nya itu dibagi oleh per impression, per iklan video ditayangkan di audiens TikTok-nya, dibagi oleh orang yang ngeklik Shop Now ini. Nah berarti, kenapa orang nggak ngeklik, ada yang beberapa yang ngeklik Shop Now itu dikit, karena mereka langsung ngelihat harga di situ. Misalkan, "Oh ini ternyata iklannya menarik nih," gitu segala macam. Ternyata pas box section-nya keluar, itu harganya misalkan langsung 280, 250 segala macam. Nah, dari CTR aja kita sudah bisa menyimpulkan, oke videonya itu menarik, cuman misalkan harganya tidak masuk. Makanya gua bilang, disclaimer-nya 125.000 harga harga orang yang ngeklik TikTok Shop itu orang buying power di TikTok Shop itu masih masuk. Di atasnya harus menggunakan cara branding ads, kayak gitu. Cara branding ads cara seperti apa? Kita tidak bisa langsung jualan ya teman-teman. Kita harus, ibaratnya melakukan brand awareness, iklan brand awareness dulu sampai kita mendapatkan list kolam. Seperti itu, list kolam orang yang sudah mengerti brand kita, orang yang sudah mengerti brand kita dan memiliki permasalahan yang sama, gitu. Dan ibaratnya dia tertarik untuk mendapatkan info-info produk kita lebih lanjut, tapi belum membeli gitu. Dan itu kan resikonya kan panjang, gitu, nggak bisa langsung, terjadi sales. Tapi tidak, maksudnya nggak mungkin nggak bisa juga, pasti bisa, cuman caranya lebih panjang, gitu. Makanya ketika ketika gua testing produk ini, yang brand klien gue itu, untuk nemu angka 50.000 itu nggak langsung 50.000, kita tes dulu dari harga paling tertinggi, waduh nggak masuk, kita turunin lagi, kita turunin lagi gitu. Kok kayak gitu? Memang ekosistem, TikTok Shop tuh, TikTok Shop-nya itu seperti itu, gitu. Jadi kenapa, mungkin kalau tidak di-direct to TikTok Shop, eee, misalkan harga produknya itu di angka 150 ribuan ke atas, itu masih bisa kita jual. Cuman kenapa ketika kita masukkan ke TikTok Shop-nya itu tidak bisa, karena ekosistem di TikTok Shop-nya itu orang yang biasa beli di TikTok Shop-nya itu ekosistemnya di harga 125.000 gitu. Karena behavior mereka kayak misalkan logikanya gini, orang orang kita kita asumsikan gini aja, misalkan orang yang beli 200.000, eee, 200 ribuan ya, 200 ribuan, di niche fashion segala macam. Itu biasanya, mereka belum tentu juga, beli di TikTok Shop. Kenapa? Karena memang behavior mereka, aktivitas mereka ketika bermain TikTok ya nggak seperti itu, gitu. Orang-orang yang kelas middle dan middle middle up itu behavior-nya ya nggak belanja di TikTok Shop gitu, belum ya, belum gitu. Jadi pas pertama TikTok Shop di-launching itu, TikTok Shop itu kan selalu 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 bundling harga, selalu ngebanting harga gitu. Jadi akibatnya ekosistem yang terbuat, yang ngumpul pikselnya itu, pixel complete payment-nya itu ekosistem market kelas C. Mungkin nanti di beberapa bulan kemudian atau di tahun depan, ekosistemnya pasti naik gitu, nggak selamanya langsung ada di kelas C gitu. Jadi kalau teman-teman di sini, produknya 125 ribuan ke bawah boleh dicoba TikTok Shop. Kalau dicoba, harganya di atas 150.000, gue menyarankan lebih baik, fokus aja di TikTok Ads dengan funneling, direct to website, terus habis itu kontak to WhatsApp,
atau full form di sana, karena ini yang gue mendapat konfirmasi dari pihak TikTok pun bahwa audiens TikTok Shop sama audiens yang kita iklankan dengan melalui TikTok Ads ya, nggak tanpa direct to TikTok Shop itu berbeda. Kenapa berbedanya? Karena complete payment ya, pixel complete payment yang di sini. Nih, complete payment ini TikTok itu mengumpulkan data. Ketika orang membeli complete payment, pixel terbaca complete payment di TikTok Shop itu pihak TikTok-nya itu membaca ibaratnya meng-customer avatarkan karakteristik profile dari orang yang belanja complete payment itu seperti apa. Nah, nanti ibaratnya dikumpulkan nih jadi suatu kolam. Nah, kolam-kolam itu yang nanti kita tujukan ketika kita beriklan. Jadi namanya complete payment, kolam complete payment. Nah, untuk di TikTok Ads itu kan banyak ya pixel-pixel event tertentu yang bisa kita buat sendiri kolamnya. Nah, kalau TikTok Shop ini kan cuman kolam 3 ini aja, initiate checkout, klik initiate checkout dan complete payment. Gitu, istilahnya gitu. Istilah simpelnya gitu ya penjelasannya. Untuk detailnya next time akan gue jelaskan untuk materi optimisasi pixel gitu. Perbedaan optimisasi pixel dengan pixel TikTok Shop dengan pixel dari misalkan iklan biasa gitu, iklan conversion dibanding iklan Shop Purchase. Gitu teman-teman. Nah, pokoknya harganya itu harus sebenarnya nggak harus, cuman yang biasa gua tes itu 125.000 ke bawah itu masih works, cuman di 130, 140 itu udah susah, apalagi 150.000 ke atas itu nggak bisa sebenarnya one time sales lah, ibarat bahasa gue itu nggak bisa langsung terjadi sales, harus brand awareness dulu. Makanya banyak kan teman-teman di sini yang ngelihat iklan kompetitor kok harganya murah banget sih dicek di check out 70.000, 75.000 karena memang pasarnya seperti itu gitu ya teman-teman. Berarti yang bisa diambil disclaimer-nya market TikTok Shop itu adalah market kelas C untuk saat ini ya teman-teman. Soalnya market itu kan berkembang gitu dan aplikasi TikTok pun ini baru running berapa tahun gitu, 1 sampai 2 tahun aktifnya. Kita nggak akan pernah tahu akhir tahun gimana, tahun depan kayak gimana, kayak gitu. Oke, next itu mengenai multi product. Nah, di multi product ini kita bisa memasukkan beberapa produk yang ingin kita di-showcase-kan lah, ibaratnya showcase. Jadi ketika ini gue tunjukin, ketika ketika kita memasukkan produknya semuanya, nanti ketika ini iklan kita play nih, iklan kita play, kita klik OK, kita klik shop now, nanti setelah itu mereka akan melihat beberapa katalog yang di sini. Ini cocok banget kalau teman-teman punya bisnis fashion, hijab yang punya berbagai motif, atau bisnis kosmetik yang punya berbagai series varian, ini cocok. Gitu teman-teman. Dan ini cara kayak gini bisa meningkatkan AOV ya, average order value. Misalkan teman-teman di sini punya bisnis snack, kosmetik, itu cocok banget menggunakan TikTok Shop. Gitu. Bisa meningkatkan AOV kita. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman di sini misalkan itu penjelasan untuk struktur ads-nya. Jadi untuk gue itu sangat menyarankan kalau misalkan teman-teman di sini punya produk di angka 125.000 ke bawah, coba daftarkan ke TikTok daftarkan TikTok Shop-nya dan aktifkan fitur Shop Purchase-nya karena itu worth it banget gitu. Nah, misalkan gini, Bang, gue udah ada produk istilahnya produk gue itu misalkan madu atau udah jual paketan kosmetik di angka 100, biasa paketan kosmetik itu 199 sampai 250.000 ya. Gitu.
Itu, sorry distract. Dibuat versi mininya. Jadi, kalau dalam bisnis itu dalam, digital marketing itu kan ada strateginya itu kan, sebelum kita, eee, mengeluarkan produk yang produk utamanya itu kita, ada produk tripwire dulu namanya. Tripwire itu produk yang di mana kita menjual produk kecilnya dulu, produk yang sesuai 100.000 ke bawah. Ibaratnya untuk menciptakan produk penetrasi, agar agar orang itu kenal dulu brand kita. Brand kita misalkan, kosmetik sebelum ada paket seriesnya kita buat dulu paket kecilnya, misalkan moisturizer, itu kita buat dulu, misalkan ada case-nya itu Skintific ya, yang di glowing, yang di apa, yang di kosmetik itu yang lagi skincare kosmetik itu yang lagi marak banget. Skintific itu kan pertamanya itu, mengeluarkan varian yang kecil itu yang harga 117.000. Dia boom di TikTok Shop, habis itu dia mengeluarkan berbagai varian baru gitu. Karena mereka di produk penetrasinya itu udah booming dengan harga yang murah, baru nanti dijualkan dengan harga yang mahal di produk serupa. Mungkin di bisnis teman-teman itu harus bisa disesuaikan seperti itu apabila ingin, teman-teman brand-nya itu establish di TikTok, gitu teman-teman. Nah, kalau kita kita coba langsung fokus ke dashboard-nya, di sini gua untuk menemukan winning campaign itu juga yang tadi gue bilang ya, nggak langsung ibaratnya langsung winning, enggak. Ternyata ketika gua tes iklan, permasalahannya itu di TikTok Shop itu cuman satu. Ini gue inget banget testing di hari pertama itu, gua udah spend di 300.000. Ibaratnya ini tuh no sales ya, no sales sama ada sales-nya itu di ada cuman mahal banget 135.000. Itu jadi semuanya itu dioptimasi ketika TikTok Shop misalnya kita punya brand nih, eee, masuk ke TikTok Shop kita coba harga 125.000 kita iklankan, wah ternyata masih nggak bisa, paket masih nggak bisa. Hari kedua gue coba lagi di hari kedua datanya itu spend 100.000, CPA-nya masih sama, ini harganya masih gue turunin tapi masih dalam bentuk paket. Di hari ketiga gitu, di hari ketiga gue coba 138.000 harganya masih sama, dari 88.000 lah, di 88.000. Dari 97.000 gue turunin ke 88.000, CPA-nya masih sama juga. Akhirnya karena paketan nggak bisa, gue coba untuk memecah barangnya gitu, yang tadinya beli satu gratis satu, gue coba jual satuan aja deh, di harga, 57.000 gitu, 57.000, 56.000. Dan hasilnya itu nih di tanggal berapa ya, coba kita lihat di tanggal 30. Nah, di tanggal 30 gue coba satuan, itu alhasil walaupun CTR-nya tipis banget 0,83, cuman lihat ini CPA-nya. CPA-nya 28.000, yang mana ini CPA 28.000 orangnya udah langsung beli ya teman, shop purchase, auto transfer. Udah belilah, nggak pakai follow up-an lagi. Itu kan ibaratnya tanpa ini ya, tanpa CS, tanpa apapun, tanpa effort buat kita follow up segala macam, dia langsung, tercipta pembelian karena memang market-nya itu sudah terbiasa melakukan shopping di TikTok Shop gitu. Terus, optimasinya gimana? Nah, optimasinya caranya masih sama. Misalkan di hari pertama itu gue cuman spend 200.000. Pokoknya jangan pernah scale up kalau misalkan belum
winning ya, jangan pernah nambahin budget kalau belum winning. Ini 28.000, udah cocok sama KPI gue yang di bawah 30.000, yang penting di bawah 30.000 CPA-nya. Kok CPA? CPA, iya bener CPA-nya gitu. Terus di next day-nya, gue masih sama untuk confirm. Di next day-nya nggak aktif ternyata, mati dulu iklannya, entah apa waktu itu gue alasannya. Nah di next day-nya gue ngiklan lagi, 2 hari kemudian lah, 2 hari kemudiannya gue ngiklan lagi, dengan duplikat budget dengan ad group yang diduplikat itu lebih besar ya. Misalkan, yang ad group pertama itu 200.000, ad group pertama itu 200.000. Nah, di ad group 300, di ad group yang diduplikat itu budgetnya harus lebih besar, misalkan 300.000. Nah, dampaknya adalah di ad group sebelumnya itu lebih murah, dan yang duplikat yang di ad group yang diduplikat itu masih wajar 27.000, KPI masih masuk KPI. Itu optimasi pertamanya. Nah, teman-teman di sini daily-nya mau berapa ngiklannya? Misalkan misalkan katakanlah terus ya, mau scale up misalkan sampai daily 1.000.000, terus naikin dengan cara diduplikat budget dengan budget yang lebih tinggi. Ini gue coba duplikat budget dengan budget 500.000, ad group yang 500.000 itu masih oke, 27.000, cuman ada dampaknya. Dampaknya ini, ad group sebelumnya itu hanya CPI-nya itu naik 51.000. Nah, ad group sebelumnya itu kita kill. Ad group sebelumnya kita kill, dan kita sudah mulai persiapan kita siapkan ke TikTok baru, TikTok konten baru untuk kita iklankan kembali. Nah, iklan yang udah winning, kita apakan? Kita udah masuk mulai ke manual bidding, gitu. Misalkan ini, kita manual bidding, kita udah nemu KPI-nya ternyata di 28.000. Kita masuk ke manual bidding, kita duplikat, cuman kita buat campaign yang baru, gitu. Semua settingannya sama, cuman daily budgetnya kita bedakan. Gitu, daily budgetnya kita pilih bid strateginya itu yang cost cap. Jadi cost cap itu kan grafiknya, cost cap itu kan kalau teman-teman di sini pemain lama di Facebook itu kan ada cost cap atau target cost ya. Dan untuk manual biddingnya itu ada cost cap atau target cost, dan satu lagi bid cap. Nah, di TikTok ini cuma ada satu, yaitu cost cap. Jadi cost cap itu mengambil average ya, rata-rata dari CPI teman-teman gitu, bukan dari yang terendah terus kita memasang batas di 30.000, enggak gitu. Cuman kalau cost cap itu misalkan average teman-teman dalam 7 hari itu sudah menemukan winning campaign-nya itu di angka CPI-nya itu 28.000. Oke, 28.000. 28.000 nyampe 30.000 lah. Berarti cost cap kita itu kita tulis di sini 30.000 gitu. Kenapa gua nggak nganjurin manual bidding itu di awal? Karena di awal itu gua itu buta data gitu. Buta datanya tuh apa? Buta datanya itu apa? Kita nggak tahu market kita itu CPI-nya itu di angka berapa stabilnya gitu. Makanya kita harus riset dulu golden spot kita di CPI-nya itu di angka berapa. Nah, gue udah nemuin di angka 30.000. Nah, budget daily-nya teman-teman, ini yang harus teman-teman mengetahui kalau gue itu hukum Paretonya itu misalkan ini 30.000 cost cap-nya, itu gua kaliin biasanya 40 sampai 50 kali dari CPA cost cap teman-teman. Misalkan, kita ambil 50 kali deh, 50 kali dari cost cap-nya itu 35, 1.500.000 segala macam. Itu kita play. Ini 1.500.000 belum? Oke, udah 1.500.000 kita play. Habis itu kita tinggal submit. Gitu teman-teman. Gitu cara optimasinya. Di sini fokus teman-teman berarti kalau teman di sini fokusnya adalah TikTok Shop, cara yang pertama
alurnya berarti seperti ini. Pertama, cari harga yang pas di market TikTok Shop itu. Yang kedua, cari CPA yang pas. Itu misalkan ternyata, udah ketemu nih harga yang pas, cuman cuman ternyata CPA-nya belum masuk, bisa diganti yang pertama iklannya diganti. Yang kedua, iklannya diganti agar CTR-nya naik. Itu yang kedua, soalnya kalau CTR naik biasanya complete payment-nya, per konversinya juga naik gitu. Soalnya di awal itu yang tadi gue bilang, di awal itu teman-teman di sini audiens TikTok itu langsung ketemu dengan ibaratnya itu dengan harga gitu. Biasanya kan kalau di TikTok Ads ya, yang TikTok Ads dengan objective conversion itu, mereka bisa melihat harganya itu hanya di website, tidak di button-nya, tidak di box button-nya gitu. Nah, kalau di TikTok Shop itu orang itu langsung tahu, "Oh, ini harganya 199, oh ini harganya 139, ah gua nggak mau, masih kemahalan, mendingan beli di marketplace," kayak gitu. Nah, ini CPA-nya itu dioptimalkan, bagaimana penawarannya, penawaran diganti, gitu. Nah, kalau misalkan CPA-nya udah pas, yang ketiga itu, eee, udah mulai di fase optimasi. Misalkan, budgetnya CPA-nya sudah bagus, sudah mulai duplikat duplikat dengan budget yang lebih besar, tuh. Nah ternyata, setelah itu oke masih bagus, langsung masuk ke fase manual bidding dengan dengan cost cap, average average atau rata-rata ya teman, average dengan cost cap average dari CPA selama 7 hari, itu. Menggunakan daily budget 40 sampai 50 cost cap, gitu teman-teman. Itu naik scale up, misalkan teman-teman di sini scale up-nya, oh kalau masih bagus gua mau scale up, kalau masih bagus gua mau scale up, gua mau ngejar momentum, oke siapkan, konten yang banyak, gitu. Nah konten yang bagaimana? Bagaimana kontennya itu konten, misalkan teman-teman itu pertama kontennya itu yang winning adalah seputar review, review dengan angle angle tertentu. Nah, untuk konten yang berikutnya, teman-teman samain aja angle-nya, tapi untuk, orang yang review, UGC yang review atau, penempatan syutingnya itu dibedakan. Tapi pada intinya, sama lah kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman daily mau 10 juta, 10 juta daily gitu, siapkan minimal banget ya, konten itu 20 konten yang disiapkan untuk di-scale, gitu teman-teman. Minimal 20 konten agar kita punya cadangan. Soalnya, TikTok Shop itu sangat saturasinya itu tinggi banget ya teman-teman, cepet banget. Hari ini kita winning, 2 hari ke depan bisa aja kita nggak winning, gitu teman-teman. Oke, materi TikTok Shop-nya, seperti itu dulu. Yang next, ini optimasi simpelnya ya teman-teman. Yang next kita akan melakukan, Spark Ads ya. Ini kan sekalian materi Spark Ads. Jadi apa itu sih Spark Ads gitu? Spark Ads itu istilah simpelnya adalah, jadi kita bisa meng-copy atau bisa mengiklankan, postingan dari content creator gitu. Misalkan di sini gua ada contoh ya, misal ada contoh dari content creator ini. Coba
Nah, kayak gitu ya. Misalkan gue endorse atau minta request review dari KOL gitu. Gue minta review dari KOL, bilang gini, mau endorse dong, mau review dong, terus bisa nggak kita kerjasama mengenai Spark Ads kayak itu. Nah, rata-rata KOL itu yang tanpa manajemen mungkin ada yang bingung atau beberapa juga sudah ada yang mengerti karena mereka sudah biasa ditawari oleh beberapa brand sebelumnya gitu. Nah, beberapa ada yang tanpa fee, beberapa ada yang pakai fee gitu, sesuai dari tergantung dari permintaan dari KOL itu tersebut gitu. Tapi gue biasa nemuin banyak yang nggak harus pakai fee gitu. Harga endorse-nya itu sudah termasuk dari fitur ini. Nah, jadi kita itu bisa mengiklankan atas nama dari influencernya gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan tadi gue udah masukin kode ya, kode dari influencer tersebut. Namanya adalah Alvita Angela. Itu Alvita Angela. Gitu, namanya adalah Alvita Angela. Terus nanti produk TikTok Shop-nya itu bisa kita masukkan produk kita, teman-teman. Ini adalah amazing ya. Amazing dari TikTok Shop. Tokonya punya siapa, yang dipost postingan siapa gitu. Nah, gitu teman-teman. Ini bukan yang tadi ya. Ini yang apa? Ini yang baru, yang lain. Yang review apa kita bisa masukin produk apa. Terus gimana caranya? Nah, ini gue udah ada buat suatu dokumen yang biasa gue share ke para KOL kesayangan gitu. KOL kesayangan sudah biasa gue share, dan ini sebenarnya gue ambil dari ini juga, dari TikTok Shop juga. TikTok Shop tutorial, cuman gue persimpel aja. Caranya gimana? Yang pertama adalah si content creator yang pertama harus menggunakan account bisnis. Karena kalau tidak menggunakan account bisnis, section creator tools-nya itu tidak akan muncul. Gitu. Kita klik tab me, kita minta request ke KOL-nya, klik tab me, habis itu masuk ke tab setting and privacy dan pilih ke creator tools. Habis itu toggle di sini yang tadinya off, kita request ke KOL-nya itu untuk diaktifkan. Nah, tahap kedua kita pilih postingan yang postingan KOL tersebut yang ingin kita ambil postingannya. Jangan lupa setiap endorse jangan lupa selalu tag ke account kita, karena itu nanti berpengaruh ke Spark Ads kita ya teman-teman gitu. Lalu pilih postingannya yang mau diambil kodenya yang mana, habis itu klik 3 titik. Nah, kalau teman-teman tidak terlihat, klik 3 titik, habis itu pilih yang add setting, terus tampilan ininya jangan lupa dicentang ya, dicek di checklist, advertising content term of service, dan aktifkan authorization toggle-nya. Nih, authorization toggle-nya yang tadi diaktifkan. Nah, kode ini sebenarnya akan ada kadar luasannya gitu, tergantung kadar luasannya kapan. Nah, kadar luasannya itu ketika ada pilihannya 7 hari, 30, 60 hari, 360. Nah, ini juga harus atas izin KOL-nya, ini harus disampaikan. Berapa lama? Gue biasanya 60 hari atau 30 hari, tergantung deal-dealan. Setelah semuanya sudah diselesaikan, sudah di bla 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 bla, kita langsung generate code, nanti generate code-nya kita copy. Bentuk generate code-nya itu seperti apa? Nah, yang video pertama tadi, itu generate code-nya itu seperti ini. Itu terus kita copy, kita ke dashboard iklan kita pilih assets, terus ada di kreatif, kita pilih Spark Ads Post, pilih yang materi Spark Ads, habis itu apply authorization, kita copy kodenya di sini, habis itu kita search
Habis itu kalau udah keluar videonya ternyata memang sesuai, kita confirm. Oke, kita confirm, biasanya ini langsung masuk. Nah, ini sudah masuk kan. Nah, di tampilan iklannya seperti apa? Di tampilan iklannya itu kita langsung coba kita lihat. Kelewat. Bengong gue jadinya. Nah, tadi kan namanya itu siapa ya tadi ya? Nah, ini. Set, namanya PA. Nama apanya ya? Entah ya nama apanya itu, nama bukan username, tapi display name. Nah, display name-nya kita bisa memasukkan produk apa saja yang kita mau, cuman kontennya itu dari konten creator yang kita ambil kodenya. Postingannya tentu cuman satu yang tadi kita tunjukkan. Gitu teman-teman. Dengan cara ini, sales teman-teman itu bisa mendapatkan lebih bagus karena mendapatkan referensi dari KOL gitu. Cuman buat kasih disclaimer, sebelum masuk ke tahap Spark Ads, teman-teman harus udah tahu, sudah harus menemukan yang namanya winning campaign. Spark Ads ini digunakan, gue biasanya digunakan di tahap ini. Nah, di tahap ini. Di tahap di mana next scale up, gitu. Jadi kita nggak harus buang budget dulu, kita harus endorse KOL dulu untuk dapat reference segala macam. Kita fokus dulu aja ke sini, ke tahap ini. Setelah ini udah winning, kita butuh kreasi untuk ke scale up, baru kita masuk ke sini untuk materi dari Spark Ads gitu teman-teman. Ini disclaimer-nya ya, jangan ditelan mentah-mentah gitu. Jadi jangan di next time itu teman-teman, gue udah ngikutin cara seperti ini, cuman hasilnya lebih boncos. Ingat gak disclaimer gue seperti apa? Gitu. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk penjelasan TikTok Shop-nya dan Spark Ads-nya itu ini kita rekam, cuman, ini akan di-upload di member area. Nah, cuman yang gue mau sampaikan adalah kalau teman-teman di sini dirasa kurang lengkap, ini kita ingin menawarkan pre-launch ya, pre-launch. Jadi next next itu kita, akan meluncurkan course baru. Course-nya itu tentu ya, harganya masih terjangkau banget. Nah, course terbarunya itu adalah TikTok Shop dan Winning Content, plus Winning Content. Jadi, isi course-nya itu teman-teman di sini akan mendapatkan bagaimana cara apply TikTok Shop, trik and tips-nya gimana, terus cara scale up-nya gimana, cara pengaturan harganya gimana gitu, dan plus winning content. Winning content itu apa? Gimana sih cara membuat konten yang menjual? Kita akan sampaikan di sana. Ini sejujurnya, kita masih tahap pre-launch, baru di launching itu masih minggu depan. Cuman karena kita mau sekalian webinar, ini kita akan tawarkan di harga 99.000 gitu. Kalau misalkan teman-teman itu tertarik, boleh, komen di bawah. Setelah ini, kita akan buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya. Cuman teman-teman apabila teman-teman di sini tertarik, teman-teman bisa komen di bawah tertarik tertarik tertarik, gua akan kasih share link-nya, gitu teman-teman. Boleh teman-teman? Silahkan di komen atau teman-teman yang punya pertanyaan boleh sekalian ditanyakan. Gitu, monggo. Kita masih ada 1 jam lagi untuk sesi Q&A. Silakan teman-teman. Oke, ini untuk link-nya ya.
Untuk linknya jadi TikTok Shop Masterclass istilahnya gitu. Plus winning content. Plus winning content bagaimana cara menjual, cara membuat iklan yang menjual kita ada di next course. Gitu. Harga normalnya itu ada di 199 ribuan. Yang ini kita mau testingkan dulu untuk pre-launch-nya kita bundle 99.000 aja, monggo teman-teman. Dan teman-teman apabila punya pertanyaan boleh sekalian dibacakan atau ditulis di comment section. Gua coba manjat dari pertanyaan yang pertama tadi yang belum kejawab. Dari Om Muhammad Hadi Yahya, mau tanya beberapa hal nih Bang. Apakah TikTok Shop ada automated ads macam di Tokopedia yang automated? Oke, yang pertama. Terus yang kedua itu tools untuk COD selain marketplace apakah ada di TikTok Mastery Course agak kurang jelas ya. Kalau untuk TikTok Shop ya untuk automated rules itu mungkin yang dimaksud ada automated rules itu mereka ada. Cuman gue itu belum pakai. Biasa itu gue cuman pakai di bid aja, di manual bidding aja insya Allah itu udah aman. Kayak gitu. Nah yang kedua untuk tools untuk COD selain marketplace apakah ada di TikTok gini. Kalau sampai sejauh ini kita itu biasa pakai Guyup, Gudang Yubi untuk COD atau mengantar.com. Yang paling sering kita itu pakai mengantar.com. Cuman kita itu akan dalam akhir bulan itu kita akan meluncurkan satu platform khusus untuk anak-anak member TAM TikTok Ads Masterclass. Jadi kita akan meluncur aplikasi pickup COD dan itu ongkirnya itu sedang diupayakan agar bisa flat. Sepulau Jawa ongkirnya 9.000 pakai aplikasi platform kita. Untuk sistemnya bagaimana akan kita launching akhir bulan insya Allah sudah selesai sistemnya selambat-lambatnya setelah lebaran gitu teman-teman. Oke, untuk next question ada dari shaybi.id. Live shopping sama video shopping ads nggak bisa ngajuin bersamaan ya bisa kita biasanya langsung Shopurcase soalnya Shopurcase itu bisa langsung diajukan secara bersamaan. Dari Om Muhammad Hadi Yahya lagi, compare harga dengan FB Ads maupun Insta Ads dengan TikTok Ads itu lebih ditinjau. Mau tanya beberapa CC mana tadi pertanyaan. Compare harga dengan Facebook Ads maupun Insta Ads dengan TikTok Ads itu relatif lebih murah kah ditinjau dari CPC atau gimana ya? Kalau dari jenis iklannya TikTok Ads itu lebih murah gitu. Cuman lebih murah tentu lebih murah, tapi kita harus mengerti kualitas leads gitu. Kalau disuruh milih kalau produk 125 ribuan ke bawah itu cocok banget dengan TikTok Shop ya, TikTok Shop gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini punya produk yang di atas 200.000 ke atas, lebih baik Facebook Ads-nya juga dioptimalkan, TikTok Ads-nya sambil melakukan cara branding ads gitu, teman-teman. Membangun kolam dulu. Membuat diiklankan misalkan di sini teman-teman ngiklan nggak mesti langsung conversion, nggak mesti langsung Shopurcase, bisa video views dulu gitu, bisa melakukan traffic dulu. Jadi teman-teman itu memperkenalkan awareness-nya dulu ke audiens teman-teman, membuat audiens itu mengerti bahwa misalkan brand teman-teman itu hadir untuk memecahkan masalah audiens tersebut gitu. Nanti kalau misalkan udah aware, market biasanya nggak akan membanding-bandingkan harga gitu. Kalau untuk 200.000 ke atas market TikTok Shop itu agak sedikit lebih susah ya. Harus menggunakan nggak bisa sekali langsung jualan, harus membangun audiens terlebih dahulu.
Oke, next question ada Mas Kak Hu 4 NG bla 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 gitu. Namanya horor ya. Om, agar kita bisa memanfaatkan fitur shop purchase boleh nggak ngiklannya pakai akunnya Om Riko? Kan bisa tuh di-setting role-nya, share pixelnya dan lain-lain. Dalam satu band kan bisa banyak ads account, bisa share assets-nya juga. Ah, untuk ini itu kita nggak bisa ya. Soalnya beda settingannya dengan Facebook itu. Beda-beda ini beda. Kalau andaikan aja bisa, andaikan aja bisa, gue pasti mau ya nge-share gitu. Oke, next question, gitu. Next question itu ada Om Bayu Rain ya. Bang, saya ada 2 pertanyaan. Apakah kalau belum punya webs kita nggak bisa jualan? Oke, pertanyaan kedua, dan saya belum memiliki barang sendiri, gimana kalau kejadiannya seperti ini, Bang? Untuk pertanyaan nomor satu, kalau belum punya web itu kita ada yang TikTok ya. Kenapa kita? TikTok itu ada yang namanya instant page ya. Jadi teman-teman itu tanpa punya web itu bisa memiliki page sendiri, gitu, bisa memiliki page sendiri. Ini confirm bisa buat web di sini di instant page-nya itu. Cuman kelemahannya itu biasanya pilih yang customize. Bisa ke instant page. Kelemahannya kita hanya bisa menaruh button saja. Button yang cocok itu biasanya button klik to WhatsApp. Sisanya itu kurang cocok. Gitu. Kelemahannya adalah memang iklan kita murah, cuman audiensnya itu audiens yang masuk ke instant page itu biasanya audiens yang kurang ya. Kurang bagus menurut gua. Gitu. Jadi kelemahannya gitu kalau kita pakai instant page. Jenis audiens yang masuk kurang banget. Yang kedua, dan saya belum memiliki barang sendiri, gimana kalau kejadiannya seperti ini, Bang? Kalau belum memiliki barang sendiri bisa, ikut reselleran dengan apa, kosmetik yang open reseller atau bisa ambil barang dari Shopee ataupun Tokopedia, marketplace kayak gitu, bisa dijualkan lalu ke TikTok Ads-nya. Gitu sih sarannya. Oke, next question. Ini nanti share nggak Om ke kita? Nanti kita share, insya Allah. Dari Om Rudiansa Putra, Om perlu setting interest nggak kalau TikTok Shop? Nggak, kalau TikTok Purchase. TikTok Purchase tentu setting interest. Cuman gue biasanya selalu ngebedain antara broad dengan interest, gue bedain ad group. Gitu. Kenapa? Karena biar lebih, karena biasanya broad aja itu udah bagus banget ya. Itu karena TikTok itu audiensnya itu masih segitu-segitu aja. Bukan yang ini. Mana tadi? Nah, kalau untuk kosmetik gue biasanya gini aja. Soalnya untuk di tahap awal itu nggak perlu precise. Karena audiens TikTok itu masih nggak terlalu precise. Yang penting di sini ada keterangan balance, jangan sampai di sini keterangannya itu narrow karena bisa nggak ke span ya. Gitu, yang penting balance. Kalau broad aja tanpa interest itu nggak masalah, masih bagus-bagus juga, asal produknya winning. Gitu. Oke, next question ada dari Shebi_ID lagi. Lebih aktif single product atau multi product? Dua-duanya sama-sama efektif. Kalau misalkan satu produk itu sudah bagus, sudah winning, langsung lanjutkan ke multi product karena bisa meningkatkan AOV gitu, average order value, omsetnya bisa naik. Gitu. Kalau next question ada dari Kak Vintasti.
Kalau TikTok Shop Purchase harus top up iklan 15 juta ya, apakah ada cara lain? Ada cara lainnya kalau teman-teman punya AM. Biasanya kalau pakai AM itu nggak perlu top up, asal kita bisa, verbal agreement dan menjaga komitmen kita, biasanya itu bisa bisa tanpa top up, gitu. Next question, cara munculin TikTok Purchase gimana ya? Tadi sudah dibahas. CPA yang bagus tadi berapa Mas minimal? Kita CPA itu ada KPI-nya, KPI kita itu 30.000 gitu. Penasaran harga jual 57 coba untuk berapa tuh Om? Untungnya ROI-nya itu bisa sampai 0,8 gitu. Ya 0,8 ya. ROAS-nya bisa 1:1 sama ROI-nya bisa sampai 0,1 banding 0,8 kalau nggak salah. Terakhir di rekapnya, di rekap orderannya itu. Gitu. Oke, next question. CPI yang bagus tadi berapa minimal? Tadi udah dibahas, KPI kita 30.000 CPI-nya. Nggak punya produk, apa dropship bisa. Nanti kita akan launching produk, yang bisa di-dropship-kan dan di-reseller-kan. Belum sekarang, karena sekarang masih padat banget ya teman-teman, karena ini ngejar Ramadan dan Lebaran. Eee Om, sharing penggunaan OO untuk jualan e-course. Kayaknya penggunaan OO kita simpel ini aja sih, simpel aja. Nggak ada yang sama seperti jualan produk fisik. Kita yang penting, teman-teman mungkin di sini ada yang kalau penggunaan foam ya. Penggunaan foam itu mungkin teman-teman di sini ada yang suka miss. Nah, ambil contoh ini produk beberapa klien, bukan beberapa ini, adalah produk salah satu klien kita yang baru kita 1 hari testing. Dia yang seperti ini ya, seperti ini, kayak pilihan produk ini itu sebisa mungkin di nggak usah ditampilkan, misalkan yang ditampilkan itu nama, nomor WhatsApp, alamat kalau butuh pengiriman, kalau nggak butuh pengiriman ini dihilangkan, kayak gitu. Karena mindset-nya gini, orang itu, nggak mau terlalu ribet lama-lama kalau misalkan barangnya itu belum tentu mereka pinginin banget gitu. Jadi kalau untuk tahap awal sebaiknya form itu sebisa mungkin, sesimpel mungkin, udah itu aja poinnya. Gitu, nggak perlu, yang ribet-ribet. Kalau punya produk varian gimana? Kalau produk varian kan di order online itu kan ada yang namanya tools yang tinggal klik-klik gitu ya. Itu kalau misalkan, jumlah dan segala macam, kita harus perhatikan lagi, kita harus pikirkan, average order itu mungkin nggak orang beli lebih dari satu segala macam, gitu. Saran gue untuk penggunaan OO itu aja. Selebihnya selebihnya mindset-nya itu yang penting simple. Jangan terlalu ribet untuk formnya, gitu. Harganya masih 199 Om. Om Rafli, monggo diubah harganya Om Rafli. Om, saya sudah dihubungi oleh AM dan sudah nunggu 3 hari, tapi hari ini masih belum muncul, kenapa ya? Emang, biasanya dia itu janjiin paling cepat banget itu 72 jam ya, itu 72 jam. Nah, sisanya itu kita menunggu aja sambil berdoa. Sama kok, kita juga nggak ada yang langsung sehari, paling cepat banget 3 hari, gitu. Om Toko Rihman, munculin TikTok Shop Purchase gimana? Caranya itu tadi gue udah bahas di awal webinar, bisa submit tiket, habis itu pilih live shopping dan request untuk pembukaan, fitur Shop Purchase. Linknya nggak bisa Om, linknya nggak bisa Om, eee, linknya nggak bisa Om yang 99K. Sudah saya sampaikan Mas Rafli.
Kalau 1:1 jual 50K, modal 25K, ads 27K. Nah, yang bilang nggak cuan berarti nggak tahu harga modalnya gitu. Salahnya berarti di harga modalnya gitu aja. Gitu Om Jensen. Kita sih sebenarnya ngatur KPI ya, ngatur KPI yang penting sesuai kemauan klien dan harga 49.000, harga 49.000 itu kan cuman yang terpampang ya, yang terpampang di customer yang di landing page kita. Nah, rata-rata pembelian customer itu selalu beli di apa? Di 2 pieces atau ada yang 3 pieces gitu. Gitu Om Jensen. Gitu. Jadi 50K-nya nggak semuanya 50K dan harga modalnya nggak mesti 25.000. Nggak mungkin kita ngiklanin barang yang nggak cuan. Gitu. Oke, teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo ditanyakan. Gitu ya teman-teman, kalau TikTok Shop itu kita juga ada beberapa klien yang TikTok Shop itu di angka 100 ribuan ke atas itu nggak works ya. Karena memang market di TikTok Shop itu masih klaster C lah ibaratnya, masih piramida terbawah. Jadi kalau untuk TikTok Shop harga di bawah 100.000 itu udah auto kacang goreng. Dan ini disclaimer ya teman-teman, belum tentu ini juga cocok untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan dengan harga seperti itu yang tadi gue sarankan, coba untuk harga yang dibuat harga khusus, misalkan variannya dibuat produk yang lebih mini gitu, untuk tripwire-nya, untuk produk penetrasinya gitu. Karena di era zaman sekarang kita harus bisa menyesuaikan bisnis modelnya seperti apa gitu teman-teman. Oke, monggo ada lagi pertanyaan teman-teman. Oke, dari Nas Production, Om lebih efektif mana? Om lebih efektif mana, live shopping atau fitur promosi live di saat live? Dua-duanya sama-sama efektif sih. Gitu. Cuman kalau live shopping itu kita ada yang namanya bisa mengetahui kalau di sini namanya itu. Nah, kalau live shopping itu di sini dashboard-nya ada sendiri ya. Wah, ini nggak login gue. Pokoknya di sini ada dashboard-nya ada sendiri, datanya itu lebih lengkap kita untuk mengevaluasi live kita. Gitu Om Nas Production. Home care Uniku, tapi pakai AM orang dalamnya. It's work. Aku nggak paham ya pertanyaannya apa. Oke, next question. TikTok apa harus live ya Om buat naikin penjualan? Sebenarnya untuk live shopping itu kita sebenarnya belum jos-jos banget ya. Penghasilan dari live shopping juga kecuali yang udah brand besar ya, yang udah menggunakan yang sudah biasa live tanpa harus beriklan, itu biasanya memang orderannya orang tuh udah terkena live mereka terus gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini brand baru, live untuk optimal live shopping kita itu masih bisa lama lah 14 harian, karena kita harus membangun audiens dulu. Walaupun kita beriklan ya, karena beriklan pun ketika live shopping pun kita harus ada yang namanya entertainer. Kita sebagai content creator-nya itu harus entertainer, jangan sampai mereka itu pas klik masuk live room, mereka langsung keluar kayak gitu. Harus ada trik-trik khususnya. Kayak gitu teman-teman.
Monggo. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Mungkin sambil menunggu uh, Mbak Levi ya, kita dari Mbak Levi itu akan masuk menjelaskan beberapa materi. Monggo Mbak Levi. Oke. Sebenarnya sih bukan materi Kak Riko. Oh iya, apa tuh? Mau jualan Apa ya? ya? Jualan. Oke, jadi sambil kita nunggu pertanyaannya lebih banyak, biar sesi tanya jawabnya lebih panjang, saya mau nunjukin beberapa nih, sponsor dulu ya. Saya mau nunjukin beberapa portofolio dan apa saja sih yang kita kerjain selain kita bikin kelas di e-course ini. Jadi teman-teman mungkin belum tahu ya kalau kita ini ada juga bidang lain selain e-course, yaitu Sales Lab. Apa sih Sales Lab itu? Sales Lab itu kita bergerak di bidang jasa. Jasa kita ada di jasa iklan, jasa konten, juga ada konsultasinya, pokoknya sepuasnya deh sama Coach Rico Delwin. Ngawur. Baik, mungkin saya share screen sebentar ya. Oke, jadi Sales Lab ini kita bergerak di bidang jasa dan juga konten ya teman-teman. Alhamdulillah saat ini klien kita sudah di puluhan ya, 30-an lebih yang stay dan selalu lanjut. Nah, kelebihan kita juga pastinya kita udah pengalaman ya, kita dari 2013 kita udah handling ads, dari FB Ads, terus Google, Instagram, dan yang sekarang ini adalah TikTok. Yang pasti yang pegang adalah praktisi-praktisi dan advertiser yang sudah berpengalaman ya. Nah, untuk portofolio yang pernah dikerjakan sebenarnya sudah banyak, tapi ini webnya belum update ya. Jadi di sini ada beberapa portofolio yang bisa teman-teman lihat, mungkin nanti bisa di stalking tentang saleslab.id. Apa saja sih yang sudah pernah kita kerjakan. Kita juga ngerjain konten. Kontennya ini kalau sekarang spesifiknya untuk TikTok ya. Kenapa kita kerjain konten untuk TikTok? Karena untuk iklan membutuhkan trik-trik khusus ya Coach Rico. Coach. Aku geli dipanggil coach. Om deh Om. Oke. Jadi untuk beriklan di TikTok memang membutuhkan konten yang harus fresh, upgrade, selalu baru. Apalagi kalau teman-teman continue ngiklan. Jadi harus selalu memperhatikan tentang konten. Maka dari itu kita juga ada kelasnya next. Dan kita juga ada jasanya. Teman-teman kalau memang berminat bisa buka saleslab.id atau nanti bisa kontak saya. Di sini juga sudah ada portofolio kita, terus juga ada harganya, harga jasa kami. Ups, kebablasan. Oke, jadi untuk jasa konten TikTok dan Reels yang dikerjakan oleh saleslab.id, ini ada 3 ya, terdiri dari 3 paket.
Dan teman-teman bisa coba salah satunya mungkin nanti kalau memang ingin mencoba beriklan dan winning ya insya Allah. Karena kita sudah tahu trik-triknya. Oke. Untuk harga jasa juga ada di web kita, open. Jadi teman-teman juga bisa langsung lihat. Detailingnya ada di saleslab.id. Gitu sih. Mungkin yang sekarang lagi up, Kak Riko, kebanyakan klien ini yang di ads kan adalah TikTok Shop ads-nya ya. Benar-benar. Rata-rata tuh kosmetik terus TikTok Shop ya. Kenceng banget. Jadi bagus banget dan bener-bener momentumnya tuh lagi bagus ya kalau Ramadan ini. Tapi kalau skincare sih harusnya walaupun nggak Ramadan tetap oke ya Kak Riko. Benar-benar. Cuman daya belinya aja semakin meningkat. Gitu. Jadi kalau untuk ads saat ini yang bagus memang TikTok Shop ads ya teman-teman. Jadi efeknya langsung nih kelihatan. Oke sih, itu aja. Mungkin ada pertanyaan. Monggo teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo silakan. Atau ada yang menanyakan seputar jasa, monggo juga. Gitu. Om Rafli kok nggak ada ya Om? Om Rafli ada, dia sembunyi. Om Rafli Oke, mungkin itu nanti bisa saya share kontak saya di komen dibantu oleh Kak Rafli. Atau bisa langsung klik saleslab.id untuk tanya-tanya dulu boleh. Nanti siapa tahu tertarik untuk bergabung sama kita. Oke. Terima kasih. Thank you Mbak Via. Oke, teman-teman. Intinya kalau teman-teman di sini ada yang mager iklan, mungkin kita bisa bantu tumbuh bersama. Terus kalau misalkan teman-teman di sini ada produk dan pengajuannya TikTok Shop-nya itu lama, teman-teman juga bisa, mungkin kita bisa kerjasama untuk teman-teman menitipkan tokonya di kita sambil kita iklankan, menitip produknya ke toko kita ada toko ya, yang itu bisa dipakai rame-rame. Jadi teman-teman bisa untuk tanpa pengajuan terus udah bisa direct to TikTok Shop. Cuman dengan syarat yang ini hanya dibatasi brand owner saja. Nggak bisa kayak produk-produk dropshipper segala macam kami tidak terima. Gitu. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mas Yursa yang belum kejawab. Bedanya immediate checkout sama complete payment apa Mas di TikTok Shop? Bedanya immediate checkout itu orang yang sampai di pengisian form aja atau tahap setelah orang memasukkan keranjang gitu. Jadi dioptimasi event-nya itu sampai sana. Nah, kalau complete payment itu kan orang yang sudah lanjut yang sudah melakukan pembayaran gitu Mas Yursa. Dari Kak Nur Aziza, kalau Mas ke jasa sales lab itu minimal margin berapa? Margin nggak ada minimal margin sih. Gitu nanti biasanya Om Rafli sama Mbak Via itu akan menyarankan advising tertentu gitu. Harga-harga tertentu. Gitu. Nah, dari next question dari Nas Production, Om Hu. Kalau produk kita dropship dan dijual di live lebih murah, bagaimana cara mengatasinya? Produk kita dropship dan di live. Aku jujur belum pernah coba dropship ya kalau di live. Kalau misalkan skemanya bisa ya, kita nggak ribet untuk pengirimannya mungkin bisa. Seperti itu. Oke, next question, mending audience atau minat yang aktif? Untuk di awal tanpa interest juga bisa gitu.
Nanti kalau sudah udah kelihatan nih winning ads-nya kita, itu kita langsung coba untuk berbagai interest diduplikat dan dimasukkan coba interest yang baru, gitu. Kak Shebi_ID. Oke, coba next question lagi, kita masih ada waktu. Kalau misalkan nggak ada, oke, next question. Kalau misalkan nggak ada, kita akan tutup. Cuman kalau masih ada, monggo. Hitung-hitung ngabuburit ya teman-teman. Oke teman-teman, yang tadi misalkan teman-teman mau ikut course lanjutan mengenai TikTok Shop, trik TikTok Shop dan cara membuat konten yang bagus, TikTok Shop X Winning Content, teman-teman bisa update linknya ada di comment sectionnya itu bit.ly//tts content itu ya teman-teman. Nanti di email teman-teman akan ada penawarannya juga gitu. Bang, saya belum punya barang gimana? Itu tadi sudah saya jawab ya. Apabila belum punya barang bisa jadi reseller dulu di produk tertentu, atau bisa jual ambil dari marketplace Shopee, Tokopedia, dan dijualkan lagi di TikTok Ads gitu. Jadi Kak Salma Bilkis. Oke, ini sponsor baru course lanjutan bit.ly/tts content. Gitu. Kalau mau jasa ke Sales Lab aja. Oke, dari Kak Salma Bilkis, Kak, gimana kalau penjualan produk PKRT? PKRT itu apa ya? PKRT adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Bener gak? Bener gak? Bener gak PKRT itu? Contohnya apa produknya? Oke, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan saat yang tepat mematikan iklan dengan CPA yang mahal? Apakah harus tunggu 1 hari full atau saat itu juga dimatikan? Kalau saya misalkan ngiklan jam 1 malam, terus udah jam 12 siang dievaluasi, biasanya jam 12 siang itu udah spend 100.000 ya. Sudah spend 100.000, itu biasanya kita evaluasi misalkan CPA-nya nggak masuk, itu kita langsung matikan. Kita evaluasi apa nih yang kurang, kayak gitu. Atau kalau misalkan mau nunggu sampai 50 konversi nggak apa-apa. Itu yang dianjurkan oleh pihak TikTok, sampai 50 konversi. Gitu Mas Nas. Ya kayak hand sanitizer gitu, disinfektan. Ini sebenarnya cocok ya kalau ini sebenarnya produk seasonal ya, kayak hand sanitizer dan disinfektan. Apakah market masih butuh itu? Kalau masih butuh, bisa dicoba. Gitu. Gitu teman-teman. Monggo, ada pertanyaan lagi? Ini sudah ada PIN-nya. Kalau mau ikut selanjutan ada di Sales Lab TTS Content. Nanti penawarannya ada masuk di email. Terus kalau mau jasa iklan ada saleslab.id. Itu yang handle tim. Kalau aku cuman fokus ngajarin aja. Oke teman-teman, adakah pertanyaan lagi? Monggo.
Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ayo, teman-teman, mumpung lagi mau season lebaran ini, kita harus memaksimalkan penjualannya. Kalau kata orang-orang, tapi jangan lupa ibadahnya juga. Karena apalah arti kita omset tinggi kalau ibadah kita tidak fokus, anjay. Gitu teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Hello. Oke, apabila tidak ada ditanyakan lagi, gua dan tim ucapkan terima kasih. Nanti kita di akhir bulan sebelum lebaran kita akan ada webinar lagi, Zoom mentoring lagi, insyaallah. Apabila tidak ada kendala. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sudah menyaksikan. Apabila teman-teman di sini ada yang mau ikut e-course lanjutan dan materi ini ada di awal kan kita tadi ada materi ya. Nah, di awal itu nanti materinya akan diupdate di member area untuk janji dari coming soon. Oke, pertanyaan terakhir ya, 2 pertanyaan terakhir. Oke, itu jasa konten Sales Lab ada jaminan FYP atau winning kah? Jasa konten itu biasanya digunakan untuk iklan ya, gitu. Kalau misalkan organik itu kita belum bisa melayani. Biasanya konten-konten yang dibuat kita sajikan itu untuk membantu sales penjualan, gitu. Step Store kalau beriklan lewat TikTok Boost Post gimana? Apakah bagus? Kalau Boost Post datanya masih kurang lengkap, sebaiknya menggunakan TikTok Ads Manager, gitu. Oke, terima kasih teman-teman di live tanggal 9 April ini. Semoga teman-teman bisa lancar bisnisnya dan webinar ini bisa wasilah bagi teman-teman. Bisa jadi jalan bagi teman-teman untuk bisnisnya bisa lebih maju lagi. Gua Rico Delwin dan tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Semoga teman-teman puasanya hari ini lancar dan seterusnya dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.